Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Carkol akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang analisis Gojek. Yang pertama ada fact finding. Gojek merupakan perusahaan berbasis teknologi aplikasi karya anak bangsa yang didirikan oleh Nadiem Makarin, Kelvin Alwi, dan Michelangelo Moran. Selanjutnya ada background. Yang pertama yaitu tahun 2010. Gojek resmi diluncurkan. Saat itu Gojek hanya memiliki 20 driver ojek motor dan satu call center. 5 tahun kemudian Gojek mulai berevolusi. Kemudian tahun 2015 aplikasi dirilis. Dengan adanya aplikasi, Gojek meroket dari 3.000 order menjadi 100.000 order atau 33 kali lipat per hari. Area Gojek meluas keluar Jakarta. Gojek juga mulai merambah bisnis pengantaran makanan, pemesanan tiket, dan masih banyak lagi. Investasi Gojek pertama pun masuk melalui pendanaan seri A. Selanjutnya, tahun 2016, startup unicorn pertama di Indonesia. 1 tahun setelah rilis aplikasi, Gojek menjadi startup unicorn pertama dari Indonesia. Order meningkat hingga 300.000 order per hari. Nama Gojek pun menggema ke seluruh Indonesia dan telah memiliki 13 layanan. Selanjutnya, tahun 2017, pertumbuhan perusahaan. Gojek bertengger di posisi 17 dalam daftar 20 perusahaan yang mengubah dunia oleh Fortune. Gojek tumbuh hingga mencapai 3.600 kali hanya dalam waktu 18 bulan, salah satu pertumbuhan bisnis tercepat di dunia. Selanjutnya tahun 2018, perluasan wilayah regional. Negara yang menjadi tujuan ekspansi pertama Gojek adalah Vietnam dan Thailand. Jumlah pemesanan Gojek mencapai 100 juta order per hari. Total volume transaksi juga meningkat hingga 1.100 kali. Selanjutnya, tahun 2019, perusahaan favorit. Gojek kembali masuk dalam daftar perusahaan favorit 2019 versi majalah Fortune. Layanannya semakin luas, mencapai lebih dari 20 produk dan 2 juta partner driver. Pada tahun ini, Gojek menerima salah satu pendanaan terbesar seri F dari Google, Tencent, JD.com, dan Mitsubishi. Selanjutnya, tahun 2020, Gojek dan COVID-19. Gojek berhasil melewati masa sulit COVID-19 dengan gemilang. Gojek mengintegrasikan Indonesia, Singapura, Thailand, dan Vietnam ke dalam satu aplikasi. GoFood menjadi aplikasi yang paling membantu sekaligus paling user-friendly selama pandemi dengan lebih dari 190 juta unduhan. Selanjutnya tahun 2021, GoTo. Gojek merger dengan Tokopedia menjadi GoTo, grup perusahaan teknologi terbesar di Indonesia. Selanjutnya, terdapat layanan Gojek. Yang pertama ada dari layanan transportasi, ada GoRide, yaitu ojek online roda 2 pertama di Indonesia. Ada GoCar, layanan taksi mobil berbasis online. Lalu ada GoSend, antar paket dalam hitungan jam. Lalu ada GoBook, membantu pengiriman barang untuk pindah rumah. Dan GoBlib dan GoBluebird, yaitu kerjasama Gojek dan taksi Bluebird. Selanjutnya dari layanan makanan dan belanja, ada GoFood, layanan pesan antar makanan, ada GoMart, belanja bahan makanan dari toko terdekat, ada GoMed, konsultasi dokter dan pemesanan obat, dan juga GoShop, beli apa saja dari mana saja. Selanjutnya dari layanan segi bisnis, ada GoBiz, aplikasi untuk menjalankan dan mengembangkan bisnis. Lalu ada Mitras, layanan pembayaran digital, lalu ada Moka, point of sale berbasis cloud, lalu ada Gostur, membuat website toko online mudah dan cepat, lalu ada Selly, aplikasi keyboard untuk pedagang online. Selanjutnya dari layanan hiburan, ada GoPlay, yaitu film series dan event live, dan juga ada Gotik, booking tiket bioskop dan event. Lalu dari segi layanan fitur pembayaran, ada GoPay, yaitu dompet digital, ada GoTagihan, yaitu pembayaran tagihan berbagai layanan, ada GoPayLater, yaitu penjualan barang sistem kredit atau PayLater, ada GoGive, yaitu layanan donasi, ada GoSur, asuransi perjalanan, kendaraan roda 2, dan layar retak. Lalu ada GoInvestasi, yaitu investasi instrumen emas, dan juga ada GoCorp, yaitu GoCar dan GoRed untuk mobilitas karyawan. Kemudian dari logo Gojek yang menyerupai titik penanda menggambarkan peta digital yang menandakan Gojek hadir dimanapun pengguna berada. Logo Gojek merupakan representasi dari mitra pengemudi atau driver Gojek itu sendiri yang setia melayani pengguna. Gambar titik atau dot mempresentasikan sang driver dan lingkaran yang mengelilinginya merupakan kendaraan dari driver tersebut. Selanjutnya, sentimen analisis Netlytics. Total semua tanggapan netizen berjumlah 86.
dengan positif yang berjumlah 25, negatif 40, dan netral 21. Salah satu contoh dari komentar positif adalah dari Dana Wallet, yaitu lag tiap hari pas maghrib, jaringan sibuk, transfer gagal, lebih baik pakai Oppo atau Gojek lebih terjamin. Contoh negatif dari SCH Fest, oh iya, FYI, aku dulu temanku karena dia juga butuh uang lagi, Gojek juga naik, jadi banyak, antar jemput 3-4 km. Dia minta dibayar Rp5.000. Selanjutnya dari netral, Gojek, dia beda kampus program studi, dan kerja sampingan menjadi Gojek. Selanjutnya visualisasi data. Sebanyak 70,6% driver Gojek berpendidikan terakhir SMA atau sederajat. Dan rata-rata waktu kerja per hari adalah 8 jam. Penghasilan driver per hari merupakan bagi hasil dengan Gojek. 47% driver mengatakan upah per hari mereka sudah sepadan dan perusahaan Gojek memiliki program bonus. Apa ada fasilitas yang diberikan Gojek? Nah, sebanyak 67% driver merasakan mendapatkan fasilitas dari perusahaan Gojek. Lalu sentimen analisis berdasarkan data wawancara. Yang pertama dari isu kesejahteraan. Sebanyak 67% driver mengatakan mendapatkan fasilitas asuransi, helm, dan jaket. Dan 52% driver mengatakan mengikuti tunjangan dari perusahaan Gojek yaitu BPJS. 47% driver mengatakan Gojek menyediakan mekanisme komplain melalui email. Dan 69% rating dan disiplin mempengaruhi pendapatan menurut dari driver. Dan upah per hari driver sudah sepadan. Selanjutnya yaitu berdasarkan isu program swadaya, yaitu terdapat 49% program swadaya Gojek sudah berjalan sesuai harapan para driver. Kemudian 50% driver tidak mengikuti program swadaya Gojek dengan beberapa alasan, seperti driver sudah memiliki fasilitas yang disediakan oleh Gojek, dan beberapa memang tidak mengikuti program tersebut. Next. Kemudian berdasarkan isu kasih jempol, terdapat 55% para driver rating dari pengguna berpengaruh dalam mempermudah driver mendapatkan orderan secara lancar. Kemudian untuk isu pahlawan, 50% driver berpendapat bahwa Gojek belum memperlakukan driver selayaknya pahlawan karena Gojek kurang mengapresiasi para drivernya. Next. Selanjutnya yaitu ada 5C. Yang pertama, company, selain dari Gojek. Gojek sebagai pelopor layanan ojek online di tanah air dengan merek yang mudah diingat. Selain mengantar customer ke tempat tujuan, sebagai kurir yang mengantar barang, juga layanan shopping dan GoFood untuk membeli barang atau makanan tertentu. Selanjutnya, Gojek, drivernya sudah banyak lebih dari 200 drivers, yang mana driver maupun mitra mendapatkan sertifikat kesehatan dan kecelakaan. Next. Selanjutnya yaitu weakness dari Gojek sendiri, yaitu adanya oknum Gojek yang tidak bertanggung jawab, aplikasi yang sering error terutama di jam-jam sibuk, kemudian penolakan pengemudi terhadap sistem penilaian performa yang ditetapkan manajemen yang tidak transparan. Lalu untuk achievement atau penghargaan dari Gojek yaitu GoFood adalah layanan paling user-friendly saat pandemi, kemudian Gojek masuk ke dalam peringkat 11 dalam Fortune Top 50 sebagai perusahaan yang mengubah dunia. Selanjutnya yaitu Gojek menjadi salah satu dari top 10 most powerful brands di Indonesia dalam penghargaan brand Asia. Next. Selanjutnya yaitu visi misi. Visi misi dari Gojek sendiri yaitu membantu memperbaiki struktur transportasi di Indonesia, memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari seperti pengiriman dokumen, belanja harian dengan menggunakan layanan fasilitas kurir serta turut mensejahterakan kehidupan tukang ojek di Jakarta dan Indonesia ke depannya. Untuk misinya yaitu menjadikan PT Gojek Indonesia sebagai jasa transportasi tercepat dalam melayani kebutuhan masyarakat Indonesia, menjadikan PT Gojek Indonesia sebagai acuan pelaksanaan kepatuhan dan tata kelola struktur transportasi yang baik dengan menggunakan kemajuan teknologi. Selanjutnya yaitu meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab terhadap lingkungan dan sosial, memberikan layanan prima dan solusi yang bernilai tambah kepada pelanggan. Untuk sosial media sendiri yaitu terdapat Facebook, Twitter, Instagram, dan YouTube
dengan username Gojek Indonesia. Next. Selanjutnya ada customer, terbagi jadi 3, ada GoRide, GoFood, dan GoCar. Yang pertama GoRide dengan SCB, demografi urban dengan kriteria membutuhkan modal transportasi untuk keperluan mobilitas sehari-hari. Lalu GoFood dengan SCA, demografi urban dengan kriteria membutuhkan layanan pesan antar. GoCar, SSBA, demografi urban dengan kriteria membutuhkan modal transportasi yang nyaman dan mudah didapatkan untuk keperluan mobilitas sehari-hari. Selanjutnya kompetitor ada dari Grab dan kedua adalah Maxim. Selanjutnya ada dari Climate. Yang pertama ada Regulation and Government. Salah satunya adalah Presiden Joko Widodo juga mengumumkan pemberian kelonggaran pembayaran kredit kendaraan selama 1 tahun bagi masyarakat yang bekerja. Lalu ada dari legal, salah satunya itu Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selanjutnya dari Climate, Social and Culture, budaya perusahaan Gojek memiliki 3 pilar, yaitu kecepatan, dampak sosial, dan inovasi, serta kolaboratornya. Yang pertama dari Gojek dan GoPay menggandeng lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah Nahdlatul Ulama. Lalu GoFood x BTS, GoClub x XX1, Gojek x GoFit, dan Gojek PubJek. Pestel, Politikal. Pemerintah memberikan usulan untuk tarif ojol sebesar 2.000 per kilometernya, karena harga ini termasuk dari keuntungan dan biaya jasa, di mana Kementerian Perhubungan mematok harga tarif pokok yang pantas adalah di kisaran 1.400 hingga 1.500. Dengan harga sebesar ini, maka akan menguntungkan semua pihak, baik dari sisi aplikator maupun baik bagi pengendara ojek online. Ekonomi. Kontribusi Gojek terhadap perekonomian negara sebesar 249 triliun atau setara 1,6% pada tahun 2021 kepada pendapatan domestik bruto atau PDB Indonesia. Kemudian dibanding tahun 2019 hingga 2020 meningkat hingga 60%. Salah satu owner dari Gojek yaitu Kevin Alwi mengatakan telah menghadapi tantangan pandemi COVID-19 karena fleksibilitas model bisnis dan pola kemitraan, sehingga pihak Gojek bisa beradaptasi dan berinovasi yang memungkinkan mitra memaksimalkan pendapatan di tengah banyaknya pembatasan mobilitas. Faktanya, meningkatnya jumlah mitra di Gojek lebih dari 250.000 mitra usaha kuliner yang bergabung di GoFood sejak awal pandemi. Hingga saat ini, totalnya 1 juta mitra usaha GoFood dengan 99% diantaranya adalah UMKM. Kemudian ada sosial. Angkutan umum konvensional seperti angkot dan ojek pangkalan mengalami penurunan jumlah penumpang, membuka lapangan pekerjaan dengan kapasitas yang besar. Pola masyarakat yang berubah lebih konsumtif berkat adanya promo-promo menarik yang ditawarkan oleh Gojek. Gojek memanfaatkan AI dalam mengembangkan platformnya, yaitu untuk memudahkan aktivitas mitra, konsumen, dan merchant. Penerapan AI ini diharapkan meningkatkan efisiensi dan pertumbuhan bisnis, serta memberikan dampak secara bisnis maupun sosial. Aplikasi yang sudah diterapkan oleh Gojek seperti end-to-end, booking flow, dan seluruh customer journey dari acquisition, activation, retention, dan churn. Safri mencontohkan bagaimana AI pada allocation system dapat mengoptimalkan proses untuk memilih mitra, pengemudi yang tepat, untuk menyelesaikan order konsumen, untuk menentukan lonjakan harga, untuk memenuhi kriteria demand supply dan rekomendasi GoFood, serta untuk menentukan titik jemputan yang paling nyaman buat mitra pengemudi, konsumen, dan lain sebagainya. Kemudian, law. Ojek online saat ini beroperasi tanpa payung undang-undang. Sebab berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, angkutan roda 2 memang tidak diperhitungkan sebagai angkutan massal atau pelat kuning, di mana di sisi lain transformasi roda 2 menjadi angkutan jalanan yang kian tak bisa dinafikan. Menteri Perhubungan atau Menhub Budi Karya Sumadi telah
menandatangani keputusan Menteri Perhubungan Kemenhub nomor KP 348 tentang pedoman perhitungan biaya jasa penggunaan sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat yang dilakukan dengan aplikasi. Next. Environmental. Permasalahan di lingkungan internal organisasi Gojek dapat berupa meliputi dari jajaran top manajemen organisasi, staff manager, dan para driver Gojek. Sedangkan pada lingkungan eksternal organisasi Gojek, permasalahan bisa muncul meliputi dari para customer Gojek, kebijakan pemerintah, dan para pesaing bisnis yang sejenis. Permasalahan di tingkat manajer organisasi Gojek, salah satunya adalah owner atau founder bisnis Gojek itu sendiri yang keluar sekali, yaitu Nadiem Makarim yang merupakan Master of Business Administration dari Harvard University. Permasalahan yang kedua yaitu terkait lingkungan eksternal organisasi yang berasal dari customer, meliputi keluhan pelanggan terkait layanan Gojek yang seringkali mengalami gangguan aplikasi error, seperti kesulitan untuk melakukan login, tidak bisa menemukan lokasi pencarian, tidak dapat melakukan order, tidak dapat menemukan driver Gojek, sehingga aplikasi membatalkan pemesanan secara otomatis. Masalah-masalah inilah yang kemudian membuat customer enggan untuk menggunakan jasa Gojek dikarenakan alasan ketidakefektifan yang dipersulit dengan sistem aplikasi dan jaringan online yang sering mengalami gangguan aplikasi dan juga jaringan. Kemudian ada SWOT, Strength, pelopor layanan ojek online di tanah air dengan merek yang mudah diingat. Selain mengantarkan customer ke tempat tujuan sebagai kurir yang mengantar barang, juga ada layanan shopping dan GoFood untuk membeli barang atau makanan tertentu. Kemudian pemesanan melalui online bisa melalui smartphone. Tidak perlu khawatir soal uang kembalian atau membawa uang tunai, bisa melalui GoPay, lewat ATM, mobile banking dari BCA, Bank BRI maupun Mandiri. Driver sudah banyak, lebih dari 200.000 driver. Driver mampu maupun mitra mendapatkan santunan kesehatan dan kecelakaan. Gojek juga memberikan bonus kepada driver yang rajin mencari pelanggan dan tidak terikat dengan kontrak kerja seperti pada perusahaan umumnya. Oleh karena itu, Gojek di sini adalah sebagai mitra. Kemudian Gojek menjadi armada pemasaran yang telah memadai, harga jasa terjangkau dan bersaing, tetap mementingkan kualitas pelayanan. Weakness, ada beberapa oknum driver yang tidak bertanggung jawab, aplikasi yang sering error, terutama di jam-jam sibuk atau rush hour. Pengamanan sistem operasi Android merupakan sistem yang amat mudah dimodifikasi dan memiliki banyak celah keamanan. Penolakan pengemudi terhadap sistem penilaian performa yang diterapkan manajemen yang tidak transparan. Next. Opportunities, memiliki pasar yang potensial untuk bertumbuh. Gojek telah resmi beroperasi di 15 kota besar di Indonesia dan akan terus bertambah. Bermitra dengan sekitar 200.000 pengendara ojek yang berpengalaman dan terpercaya di seluruh Indonesia. Kebutuhan masyarakat akan jasa transportasi kendaraan roda 2 yang semakin tinggi. Pola perilaku dan selera konsumsi yang semakin berkembang dari jasa transportasi konvensional berubah menjadi jasa transportasi online. Teknologi aplikasi online yang terus berkembang, pekerjaan Gojek pun dianggap lebih menguntungkan daripada pekerjaan kantoran. Treats, semakin banyak berdirinya usaha yang sejenis, harga kompetitor lebih murah untuk beberapa jasa sejenis. Dari dua ojol, Gojek maupun Grabbike sama-sama melengkapi pengendaranya dengan jaket bernuansa hijau dan logo di helm yang hampir mirip. Hal ini dapat membingungkan customer. Para driver Gojek kerap kali mendapat ancaman atau serangan dari ojek tradisional. Setelah itu ada TOS. SO, fokus untuk meningkatkan citra positif Gojek dari driver terkait pelayanan terhadap konsumen yang disesuaikan dengan kebutuhan konsumen. Karena pekerjaan sebagai driver Gojek dianggap fleksibel, maka Gojek bisa berfokus untuk mempromosikan kepada masyarakat agar tertarik bergabung menjadi driver Gojek.
meningkatkan top of mind Gojek dengan membuat iklan promosi yang kreatif dan bersifat humoris di media sosial. Setelah itu ada ST, memperbanyak promo dan feedback agar konsumen tidak berpikir untuk beralih ke usaha yang sejenis, membuat basecamp atau tempat perkumpulan driver di setiap wilayah atau kota guna menekan intimidasi dari ojek tradisional. Selalu melakukan progres pada pelayanan agar konsumen tetap nyaman dan betah terhadap Gojek. Kemudian ada WO. Yang pertama, perbaikan aplikasi Gojek di jam-jam sibuk. Meningkatkan seleksi bagi masyarakat yang ingin bergabung menjadi driver Gojek. Yang terakhir adalah WT. Yang pertama, meningkatkan pengawasan dari Satgas Gojek terhadap kinerja dan perilaku driver, memperbarui beberapa sistem yang dianggap dapat merugikan para driver. Next. Persona Gojek. Yang pertama, primer. Juli Prasetyo bergabung dengan Gojek pada tahun 2018. Ia tidak pernah bergabung di komunitas driver manapun. Dia bekerja 10-11 jam di malam hari dengan pendapatan kisaran 40-50 ribu. Namun, biasanya ia memperoleh 90-120 ribu di hari Jumat sampai Minggu. Jika diperhitungkan, dia merasa upaya yang diperoleh tidak sepadan dengan jam kerjanya, dikarenakan ongkos pengantaran sekarang bersaing dengan 3 aplikator. Selama bergabung di Gojek, GoRide yang paling banyak memberikan hasil sekitar 80% dari penghasilan keseluruhan. Selain itu, dia tidak pernah mendapat tambahan dari perusahaan Gojek untuk biaya bensin dan parkir. Baginya, rajin nari atau rating atau disiplin mempengaruhi pendapatannya. Yang kedua, sekunder. Krisvania Putri bergabung dengan Gojek pada tahun 2021. Ia pernah bergabung dalam komunitas seduluran Arjosari Maju. Dia bekerja 6-8 jam per hari dengan pendapatan yang tidak menentu. Pengalamannya, saat bekerja ia pernah mendapatkan hanya 15.000 dalam satu hari. Bahkan ia menuturkan apabila pendapatan per hari yang didapatnya belum sepadan dengan jam kerja per harinya. Ditambah dengan tidak adanya uang bensin dan uang parkir. Uang parkir itu pun masih bayar 1.000 jika di restoran tertentu. Di luar itu uang pribadi, tuturnya. Begitupun dengan bonus yang didapat juga tidak relevan. Skemanya berganti-ganti, semakin lama semakin sulit untuk dicapai dan semakin tidak realistis imbuhnya. Selama bergabung ke dalam mitra Gojek, GoShop adalah ladang paling menguntungkan penghasilannya daripada GoFood dan GoRide. Baginya, rating, disiplin waktu, dan konsisten dalam bekerja adalah faktor yang paling keteledoran. Sedikit saja, akun driver dibikin budek atau tidak diberi orderan oleh sistem. Problem statement. Isu gig worker masih menjadi PR bagi Gojek. Kesejahteraan para driver menjadi sorotan lantaran belum adanya undang-undang yang menaungi mereka. Selain itu, banyaknya keluhan para driver mengenai kebijakan perusahaan yang cenderung lebih mengutamakan customer daripada driver, seakan membuat kesenjangan antara ekosistem di dalamnya, yaitu driver, customer, dan mitra. Smart Goals. Membangun citra positif Gojek sebagai platform yang care terhadap mitra atau driver, serta menaikkan brand image Gojek yang memperlakukan mitranya selayaknya pahlawan dalam sudut pandang mitra dan juga masyarakat luas sebesar 25% selama 1 tahun. Secara spesifik, menciptakan citra Gojek yang peduli dan memperlakukan mitra atau driver selayaknya pahlawan di mata driver dan juga di mata masyarakat luas. Measurable, meningkatkan 25% berdasarkan data kualitatif. Achievable, meningkatkan citra positif Gojek. Relevan, banyaknya driver dan cara pandang mereka yang berbeda tentunya akan sulit untuk mencapai target lebih dari 25%. Time bound, 12 bulan. Objektif, menjadi penghubung komunikasi yang baik antara user dengan perusahaan, membangun hubungan yang baik antara driver dan perusahaan, membangun citra Gojek yang baik di mata driver,
mengoptimalkan komunikasi antara driver, customer, dan perusahaan. Terbangunnya identitas Gojek yang care dengan seluruh ekosistem di dalamnya. Positioning. Gojek sebagai pelopor jasa transportasi umum berbasis online mengutamakan profesionalitas, kecepatan, inovasi, ekonomis, dan juga peduli dengan segala ekosistem di dalamnya. Key message. An object for every need. Tagline, #pasti ada jalan. Stakeholder. Akademik Institut Teknologi 10 November. Government, Gojek X Goviet, Otoritas Jasa Keuangan BPJS, Basnas, BNPB, media, sosial media, Instagram, Twitter, TikTok, Facebook. Bisnis, Gojek X, Tokopedia, PT Mapan Global Reksa atau FGR, Alfamart, Planet Bank, GDID, PT Karya Baru atau DBS, Unilever, Antaraja, KCI, Telkomsel, GoClub, dan X1 Cinemas. Community, Lembaga Amil Zakat, GoFood XBTS. Strategi awareness, melakukan pendekatan terhadap audiens agar menaruh perhatian terhadap program dari Gojek. Taktik, menyebarkan informasi mengenai Gojek dan program-programnya melalui media sosial dalam bentuk foto, infografis, dan video. Menyebarkan informasi melalui notifikasi atau pesan yang ada di aplikasi Gojek, membuat hashtag dan di media sosial, memasang poster di tempat tertentu atau daerah yang banyak ditempati oleh para driver Gojek. Dengan menggunakan tools sosial media, hashtag poster, atau media cetak. Outcomes-nya public knowledge, public awareness. Interest, strategi menumbuhkan ketertarikan driver dan audiens untuk mengetahui lebih dalam mengenai program yang diadakan oleh Gojek. Dengan taktik membuat program yang mengimplementasikan kepedulian Gojek terhadap seluruh ekosistemnya. Menginformasikan dan menjelaskan mengenai tujuan dan manfaat program yang diadakan, pendekatan langsung kepada driver, membuat kampanye Protection to Green Hero yang menjelaskan mengenai jaminan kecelakaan yang disediakan oleh Gojek untuk drivernya, menggunakan tools sosial media, campaign peninjauan lapang. Outcomes-nya public knowledge dan public interest. Desire, strategi membuat driver dan audiens merasa tertarik dan ingin ikut serta mengikuti program yang diadakan oleh Gojek. Taktik, menginformasikan benefit yang didapat jika mengikuti program melalui sosial media dan juga notifikasi pesan aplikasi. Membuat challenge aman dan nyaman bersama pahlawan yang diperuntukkan untuk audiens atau customer di media sosial. Membuat challenge From Gojek to Hero yang berisi pengalaman heroik atau unik para driver ketika menjalankan orderannya. Tools, sosial media, aplikasi Gojek, dan challenge. Outcomes-nya public interest dan public participation. Action, membuat audiens ikut berpartisipasi mendukung program dari Gojek dengan taktik memberikan benefit pada driver dan audiens yang mengikuti program. Merepost challenge yang dibuat oleh audiens dan driver, memberikan nominasi kepada postingan challenge terbaik dan akan diumumkan lewat sosial media dan aplikasi Gojek. Dengan menggunakan tools event sosial media, aplikasi Gojek. Dengan outcomes, public participation, public engagement, dan brand advocate. Oke, ini adalah beberapa program yang kami buat. Yang pertama adalah GoCare, merupakan program yang dilakukan untuk menampung aspirasi driver sebagai wujud kepedulian Gojek kepada para mitranya, serta membangun citra positif perusahaan yang peduli dengan mitranya. Program ini dilakukan secara 2 tahap. Tahap pertama yakni berbentuk survei atau peninjauan lapang, dan tahap kedua yakni gathering atau penyampaian aspirasi secara langsung bersama perwakilan dari pihak Gojek. Hashtagnya Care with GoCare. Next. Kemudian untuk program yang kedua yakni kampanye From Gojek to Hero. Kampanye ini bertujuan untuk membangun image Gojek yang mengimplementasikan para drivernya sebagai pahlawan dengan penggambaran nyata berdasarkan pengalaman dari sudut pandang para audiens, customer, dan driver melalui berbagai program seperti challenge. Dan juga selain itu kampanye ini bertujuan untuk menginformasikan kepada para driver yang belum mengetahui jaminan BPJS yang sebenarnya telah disediakan oleh Gojek kepada para drivernya, serta memberitahukan kepada para audiens dan masyarakat luas bahwa Gojek telah menyediakan jaminan kepada para drivernya untuk membangun citra positif
perusahaan serta menangkal isu-isu negatif terutama mengenai isu gig worker. Hashtagnya From Gojek to Hero. Next. Untuk program selanjutnya yakni kampanye bijak rating. Berdasarkan pengalaman dari keluh kesah para driver bahwa rating dari pengguna sangatlah penting dan berpengaruh terhadap performa dan pendapatan mereka, maka perlu adanya kampanye kasih rating untuk menginformasikan dan mengajak para customer untuk bijak dalam memberikan rating kepada driver. Hal ini didasari dari pengalaman para driver yang mengeluhkan rating dari customer yang terkesan asal-asalan, memberi rating tanpa didasari alasan yang jelas dan masuk akal. Hashtagnya yuk rating dengan bijak dan bijak kasih rating. Next. Kemudian ada program kita yang terakhir yakni apresiasi pahlawan transportasi. Program swadaya Gojek yang dikemas seperti bazar yang menarik. Dalam pelaksanaannya tentu kami akan menggandeng para partner program swadaya seperti Alfamart, Planet Ban, provider jaringan, dan lain-lain. Selain itu, kami juga merangkul dan bekerja sama dengan komunitas-komunitas driver Gojek. Ini diharapkan agar banyaknya anggota komunitas yang ikut hadir dan memeriahkan event ini. Program ini juga merupakan jembatan atau sarana untuk menjalankan program yang lain, yaitu GoCare tahap kedua. Next. Untuk WSO-nya, yang pertama paid kita menggunakan publikasi media sosial seperti Facebook Ads, Instagram Ads, dan TikTok Ads. Kemudian poster, yakni berupa media cetak. Kemudian ada earn, menjalin hubungan baik dengan komunitas driver untuk menyampaikan informasi dengan mudah. Share, memaksimalkan dan mengoptimalkan penggunaan media sosial official Gojek untuk memberikan informasi program yang akan dijalankan. Kemudian ada pemakaian hashtag. Untuk all media-nya, kita menyebarkan informasi mengenai layanan melalui website dan aplikasi Gojek. Next. Untuk media planning-nya, untuk Instagram membuat konten informasi tentang driver Gojek, pembuatan Instagram Reels, dan update informasi challenge. Kemudian membuat dan menyebarkan kampanye online, upload story Q&A. TikTok membuat video kreatif dan inovatif terkait kampanye yang diadakan, serta update informasi challenge From Gojek to Hero dan aman dan nyaman bersama pahlawan. Untuk Facebook, membuat story tentang informasi bijak kasih rating, dan untuk Twitter, meramaikan penggunaan hashtag sehingga trending dan membuat audiens ingin tahu. Next. KPI-nya untuk program GoCare, indikator keberhasilannya yakni responden GoCare, unit pengukurannya responden, targetnya diikuti minimal 1.000 driver di Malang Raya. Kampanye bijak rating, indikator keberhasilannya customer tidak semena-mena lagi. Indikator keberhasilannya like, komentar positif, dan share. Unit pengukurannya insight. Kemudian targetnya minimal like 1.500 dan komentar positif minimal 300. Next. Untuk From Gojek to Hero, indikator keberhasilannya berapa banyak like, komen, dan share. Metode evaluasinya insight media sosial. Untuk alat evaluasinya rata-rata like 1.500, 100 komentar, dan 50 penggunaan hashtag. Untuk lanjutnya, apresiasi pahlawan transportasi, visitor event, apresiasi pahlawan transportasi, metode evaluasinya visitor, dan alat evaluasinya dihadiri minimal 500 driver. Next. Timeline-nya, untuk GoCare sendiri, GoCare tahap 1 dilaksanakan mulai Agustus sampai dengan Oktober, yakni 3 bulan. Kemudian untuk tahap 2-nya, pada bulan Juni, GoCare, untuk From Gojek to Hero, kita laksanakan pada bulan November, bertepatan dengan Hari Pahlawan. Kemudian, kampanye bijak rating kita laksanakan mulai Desember sampai dengan Februari, yakni 3 bulan. Dan apresiasi pahlawan transportasi kita laksanakan 2 bulan, mulai Mei sampai dengan Juni. Next. Selanjutnya, domino effect. 1. Gojek menyusun program untuk meningkatkan komunikasi antara mitra Gojek atau driver dan perusahaan serta membangun citra positif. Yang kedua, menyebarkan informasi program melalui media sosial seperti website dan aplikasi Gojek. 3. Audiens mengetahui program-program dari Gojek.
Keempat, Gojek menjalankan program-programnya dimulai dari program GoCare tahap 1 pada bulan Agustus sampai Oktober. Selanjutnya, Gojek melakukan survei dan peninjauan lapang untuk melakukan pendekatan awal kepada para driver. Para driver merasa diperhatikan oleh pihak Gojek sebagai bentuk kepedulian. Selanjutnya, Gojek menyebarkan informasi mengenai program selanjutnya, yaitu From Gojek to Hero. Selanjutnya, audiens penasaran dengan program yang dibuat. Kemudian, para driver mengikuti challenge From Gojek to Hero dan customer atau audiens mengikuti challenge aman dan nyaman bersama pahlawan. Kemudian, driver merasa dijadikan pahlawan oleh para customer-nya setelah melihat challenge aman dan nyaman bersama pahlawan yang dibuat oleh customer atau audiens Gojek. Kemudian, brand image Gojek yang mempresentasikan driver sebagai pahlawan meningkat di kalangan masyarakat setelah melihat challenge From Gojek to Hero yang dibuat oleh para driver Gojek. Oke, selanjutnya Gojek menyebarkan informasi mengenai program, yaitu bijak kasih rating. Kemudian audiens merasa simpati dengan para driver, audiens memberikan rating dengan bijak. Para driver tidak mendapat rating yang salah-salah lagi dari customer. Kemudian bisa jadi para driver yang kesulitan mendapat orderan karena rating bisa mendapat orderan yang lebih baik atau lebih mudah dari sebelumnya. Gojek menyebarkan informasi mengenai event apresiasi pahlawan transportasi di media sosial dan secara langsung melalui spot-spot yang banyak ditemukan driver serta melalui komunitas-komunitas driver Gojek. Kemudian Gojek menjalankan programnya dan driver menyuarakan aspirasinya yang selama ini tidak didengarkan oleh perusahaan. Kemudian driver bisa mengikuti program swadaya Gojek secara langsung dan serentak di stand yang disediakan. Hal ini dikarenakan masih banyak driver Gojek yang malas dan sungkan menukarkan voucher swadayanya. Kemudian para driver merasa pihak Gojek peduli dengan mereka dan mau mendengarkan aspirasi yang selama ini tidak didengar. Gojek memposting seluruh kegiatan di media sosial dan website. Kemudian citra positif Gojek yang care terhadap mitranya yaitu driver meningkat atau terbangun. Next. Risk management, program GoCare dengan possible krisis, banyak driver yang menolak selesai. Dengan krisis handling menjelaskan tujuan dan manfaat program secara detail. Program kampanye yang bijak rating. Dengan para possible krisis, hashtag tidak naik dan skip konten. Krisis handlingnya kita membuat konten semenarik mungkin. Risk management, program From Gojek to Hero, possible krisis, minimnya interest audience untuk mengikuti challenge, krisis handling menawarkan benefit yang menarik. Program apresiasi pahlawan transportasi, possible krisis, kurangnya minat peserta, krisis handling menawarkan benefit, menambahkan hiburan dan mengemas kegiatan secara menarik namun tetap on point. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Mohon maaf apabila ada salah kata atau pengucapan dari Carkol. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.